Berbuat baik kepada kedua orang tua ini harus menjadi perhatian kita. Nanti akan kita sebutkan beberapa contohnya. Nah, tetapi kita ingin menyampaikan terlebih dahulu makna dari ayat yang sedang kita bahas, yaitu dalam surat Al-Isra. Dalam runtutan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Apabila salah satu dari kedua orang tua, ayah atau ibu, atau kedua-kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pagi hari ini sampai pada cabang iman yang ke-55, yaitu birrul walidain. Mari kita luruskan, kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-khamisu wal-khamsun. Al-khamisu tawi kang nomor 5 wal-khamsun lan 50 iku birrul walidain. Agawe bagus maring wong tuwa loro. Liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah, wa bil walidaini ihsana, wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsanan, gawe bagus sapa sira. Suratul Baqarah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa wasaina lan aweh wasiat sapa kita al insana ing manungsa biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan ihsana ing gawe kebagusan. Suratul Ahqaf. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadhalan wis perintah sapa rabbuka pangeran sira alla ta'budu ing yen ora nyembah sapa sira kabeh illa iyyahu kejaba ing sakliyane Allah. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsana ing gawe kebagusan. Imma yablughanna ana kalane yen to wis tumeka, teman-teman wis tumeka indaka ing dalem sanding sira al-kibara ing tuwa sapa ahaduhuma salah sijine walidain au kilahuma utawa salah sijine utawa karo-karone walidain fala taqul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring karone walidain uffin ing ucapan uff, wala tanharhuma lan aja nyegah sapa sira ing karone, wa qul lan ngucap sira lahuma maring walidain qaulan kelawan ucapan kariman kang mulya. Waqfit lan ngrendahna sapa sira lahuma maring walidain janahadzulli ing suwiwi kerendahan minar rahmati saking rahmah kasih sayang. Wa qul lan ngucapa sapa sira donga sapa sira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi duh pangeran ingsun irhamhuma muga paring rahmat sapa panjenengan ing walidayya wong tuwa loro ingsun kama rabbayani kaya oleh niti-niti sapa karone ing ingsun saghiran ing dalam wektu cilik. Wa li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, sa'altu wastaqan sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali endi-endi amal iku ahabbu luweh den temeni ilallah maring Allah azza wa jalla. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, as-salatu liwaqtiha, iku as-salatu salat liwaqtiha, liwaqtiha krana waktune salat. Kultu ngucap sapa ingsun, summa ayyun nuli endi amal kang luweh den temeni kalian Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku birrul walidain, gawe kebagusan maring wong tua loro. Kultu ngucap sapa ingsun, summa ayyun nuli endi penggawe kang den temeni kalian Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, iku al jihadu jihad fi sabilillah. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, haddatsani nyeritani ing ingsun sapa Kanjeng Nabi bihinna kelawan pira-pira amal, walawis tazattuhu lan lamun amrih utawa nuprih tambah sapa ingsun ing Kanjeng Nabi, lazadani mongko yakti paring tambahan sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita membahas salah satu cabang keimanan yang penting sekali untuk kita perhatikan, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk birrul walidain dan melarang kita, mengharamkan kita untuk melakukan uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang memerintahkan kita untuk melakukan birrul walidain. Dan ini adalah bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Artinya jika seseorang tidak melakukan birrul walidain, maka dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Apabila ada seseorang yang secara pribadi dia memperlihatkan kesungguhan dalam ibadahnya, misalnya sholat 5 waktunya itu bagus, dilakukan secara berjamaah, dia melaksanakan sholat sunnah, dia melakukan puasa yang wajib dan yang sunnah, dia rajin berzikir, bangun malam, sholat tahajud, sholat sunnah lainnya dia kerjakan, banyak membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan kemudian juga rajin untuk membacanya. Secara lahiriah dia orang yang baik, orang yang saleh. Tetapi apabila kemudian ternyata dia tidak baik kepada kedua orang tuanya, ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti kedua orang tuanya dengan menyakiti yang berat, maka orang yang seperti ini bukan seorang mukmin yang sempurna dan tidak akan menjadi orang yang saleh, tidak akan menjadi orang yang bertakwa, dan tidak akan menjadi seorang waliyun min awliyaillah. Gak ada seorang wali yang durhaka kepada orang tua. Rata-rata seorang wali itu dikenal dengan kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Ada seorang wali yang disebut sebagai afdalut tabi'in karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelahiran orang ini, yang kemudian para ulama menyebut beliau sebagai afdalut tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni
Ini seorang afdhalut tabi'in, generasi tabi'in yang paling mulia, yang paling baik. Seorang waliyun min awliyaillah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebelum kelahiran Uwais Al-Qarni ini, Rasulullah memerintahkan agar siapa yang menemui masa dia untuk meminta doa kepadanya. Sehingga Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ketawadhuannya, karena beliau adalah afdal, lebih utama daripada Uwais Al-Qarni, tetapi karena menjalankan perintah Nabi dan karena ketawadhuannya, kerendah hatiannya, beliau mencari orang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni salah satu kelebihannya bahwa dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lain, para aulia, para salihin, mereka pasti dikenal juga sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ini adalah salah satu bentuk kewajiban yang akan menyempurnakan keimanan seseorang, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam tiga ayat Al-Quran yang disebutkan di sini, bahkan lebih dalam 3 surat. Meskipun tidak dalam semua surat penuh ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah disebutkan wabil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Ahqaf wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23-24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan sebenarnya masih ada ayat yang lain yang juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau dengan bahasa agama birrul walidain. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqul alamin. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam semesta ini, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita berikan perendahan diri kita, puncak perendahan diri kita. Selainnya tidak berhak, karena selainnya adalah makhluk. Al-Khaliq huwallahu ta'ala faqat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena itu kita tidak boleh beribadah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Karena syirik artinya ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Dan syirik adalah
dosa yang terbesar, yang apabila seseorang mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya. Maka di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun selainnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita berbuat baik. Al-ihsan itu artinya adalah al-birru wal ikram, yaitu melakukan atau berbuat kebaikan dan memuliakan kedua orang tua. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wala tanfud thawbaka fayusibahumal ghubar. Ini salah satu bentuk contoh. Salah satu bentuk contoh berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak menyakiti orang tua. Beliau mengatakan, kamu jangan kibaskan baju kamu di hadapan kedua orang tua kamu sehingga nanti keduanya akan terkena debunya atau terkena kotoran dari baju kamu itu. Sampai seperti itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini harus menjadi perhatian kita. Nanti akan kita sebutkan beberapa contohnya. Tetapi kita ingin menyampaikan terlebih dahulu makna dari ayat yang sedang kita bahas, yaitu dalam surat Al-Isra. Dalam runtutan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu dari kedua orang tua, ayah atau ibu, atau kedua-duanya itu setelah mencapai umur tua, jadi sudah mencapai umur yang tua bersama kamu, karena dia sudah nggak mampu lagi untuk misalnya dia hidup mandiri karena sudah tua, sudah lemah badannya, sehingga kedua orang tua atau salah satunya itu tinggal bersama kamu. Maka di sini fala taqul lahumā uffin, maka kamu jangan berkata kepadanya dengan ucapan apa? Uff. Dengan perkataan uff. Uff itu adalah perkataan yang menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan misalnya ketika diperintahkan oleh kedua orang tua untuk melakukan sesuatu yang mubah, kemudian dia mengatakan uff. Atau biasa, ini juga meskipun maknanya tidak pas seperti itu, tetapi biasa itu mengandung makna yang hampir sama, yaitu ketika diperintahkan misalnya oleh orang tua kemudian mengatakan misalnya diperintahkan kemudian dia mengucapkan kata itu, sehingga bisa menyakiti hati kedua orang tua. Maka ini jangan diucapkan. Hukumnya dalam syariat Islam itu adalah haram. Apalagi sampai kemudian melakukan yang lebih dari itu. Berkata uff saja itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai kemudian mencaci maki kedua orang tua. Apalagi sampai kemudian memukul kedua orang tua atau menendang kedua orang tua, maka ini dosanya lebih besar. Ini bagian dari uququl walidain
yang dosanya itu bertingkat sesuai dengan tingkatan rasa sakit yang diterima oleh kedua orang tua dari perlakuan si anak tersebut. Sekedar seseorang ketika diperintahkan misalnya oleh kedua orang tuanya untuk mencuci piring atau untuk membeli sesuatu atau untuk menyapu misalnya atau untuk membersihkan kamarnya dan sebagainya, kemudian dia mengatakan nggak mau dan seterusnya, atau dia kemudian mengatakan dia misalnya menolak dengan suara yang keras perintah tersebut, maka ini adalah diharamkan, apalagi lebih dari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila salah satu atau kedua orang tua itu memerintahkan seseorang, memerintahkan kita, anaknya, untuk melakukan sesuatu yang itu hukumnya mubah, bukan sesuatu yang haram. Kalau perintah itu melakukan sesuatu yang haram, itu sudah jelas kaidahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menolaknya. Meskipun hati orang tua itu kemudian sakit, misalnya saya suruh mencuri, tolong kamu curi itu sepeda motor tetangga itu misalnya. Kemudian anaknya nggak mau karena perbuatan mencuri itu haram dalam syariat Islam. Di sini bapaknya marah, di sini sakit hatinya, anaknya nggak mau diperintah untuk mencuri. Di sini tidak disebut anaknya telah durhaka, enggak. Kenapa? Karena memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau si anak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang mubah, diperintahkan untuk misalnya untuk misalnya mencuci piring, biasanya kan seperti itu, anak perempuan disuruh cuci piring atau disuruh menyapu rumah, menyapu halaman, atau disuruh untuk membuatkan teh, tolong buatkan kopi, tolong buatkan teh ayah misalnya atau ibu. Kemudian dia menolaknya dengan mengucapkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati kedua orang tuanya. Dia mengatakan misalnya atau ditambah lagi, bapak ini nggak tahu anaknya sedang sibuk main HP. Maka ini apa? Kata-kata yang bisa menyakiti hati kedua orang tuanya, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dia menolak disertai dengan ucapan yang menyakiti hati kedua orang tua. Tetapi apabila ada seseorang itu menolak, tetapi dia tidak mengatakan dia diam saja, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Maka di sini dilihat, apabila kedua orang tuanya itu tersakiti hatinya dengan sebab kelakuan dia itu yang menolak perintah dari orang tua, maka di sini dia juga telah berbuat maksiat, dia juga telah berdosa. Tetapi apabila dia diam saja, tetapi orang tua tidak merasa sakit hatinya dengan sebab penolakan dia, maka di sini dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena tidak menyakiti hati orang tua. Misalnya dia diperintah, misalnya dia sedang belajar, masih sedang murojaah atau menghafal atau membaca Al-Quran misalnya. Kemudian orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sedang belajar atau sedang membaca Al-Quran misalnya. Dari luar dia mengatakan, cuci piringnya. Kemudian dia diam saja anaknya. Kemudian dilihat oleh
orang tuanya dilihat ternyata sedang ngaji, kemudian dibiarkan dan orang tuanya tidak merasa sakit hatinya, maka di sini anak itu tidak berdosa. Tetapi jika dengan diamnya itu dan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, menjadikan orang tua itu tersakiti, maka di sini dia telah berbuat dosa. Dan apabila dia menolak dengan ucapan maka di sini sudah pasti dia telah jatuh dalam dosa dan dosanya tergolong sebagai dosa besar. Nah, karena itulah maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ini sering diucapkan ketika seseorang menolak perintah dari orang tua. Dalam bahasa Arab mengatakan dalam bahasa Indonesia sering mengatakan dan semacamnya. Mungkin setiap daerah itu berbeda-beda ucapan anak untuk menolak perintah dari orang tua. Sampai para ulama mengatakan kalaupun orang tua itu memerintahkan sesuatu yang makruh untuk dilakukan, jika dengan tidak kita lakukan orang tua itu merasa sakit hatinya dengan sakit yang berat, itu pun anak dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu itu mencegah sesuatu yang disukai oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya menginginkan sesuatu yang dia suka untuk melakukannya, kemudian dilarang oleh anaknya. Enggak boleh dia melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang disukai oleh kedua orang tua tersebut, karena itu akan juga bisa menyakiti hati orang tuanya tersebut. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Dengan perkataan yang mulia artinya dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang sopan, yang penuh dengan adab, tidak bersuara dengan suara yang lebih keras dari suara bapak ibunya. Bapaknya ngomong atau ibunya ngomong dengan suara lirih, dia lebih tinggi dari suara ibunya. Itu kan kayak membentak orang tuanya. Nah, ini sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Dikatakan tadi, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua itu dengan ucapan, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang sopan, yang tidak lebih keras dari suara kedua orang tuanya. Nah, karena meskipun itu bukan membentak, dia tidak bermaksud memarahi kedua orang tuanya, tetapi kalau suaranya keras, itu kan juga akan menyakiti. Misalnya, nak, tolong cuci piring. Ya, suaranya keras. Ya, suaranya keras. Iya, tapi suaranya keras. Ini betul-betul mau apa enggak, suaranya kok kayak begitu. Nah, itu artinya apa? Berkata dengan suara yang keras, dengan suara keras artinya yang melebihi dari volume suara kedua orang tuanya, yang menjadikan kedua orang tua itu tersakiti, tidak dengan lemah lembut kepada kedua orang tua, maka di sini adalah termasuk sesuatu yang dilarang. Kita diperintahkan untuk berkata dengan ucapan qawlan karima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diperintahkan untuk waqfid lahuma janaha dhulli. Kita merendahkan. Janah itu artinya adalah apa? Secara bahasa itu adalah
apa ini namanya? Sayap. Nah, janahadzulli, sayap kerendahan. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berlemah lembut, sopan, merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya, dan karena kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Bukan berbuat kasar, sombong kepada kedua orang tua, tetapi dia harus menunjukkan kasih sayang dan perendahan dirinya kepada kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kita juga diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua. Baik kedua orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Karena doa anak untuk kedua orang tua ini akan bermanfaat bagi orang tua, baik ketika kedua orang tua itu masih hidup atau kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Dengan doa yang disebutkan di sini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam ayat yang lain itu lebih lengkap. Disebutkan doanya dengan doa yang lebih lengkap. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka kedua orang tuaku itu telah mendidikku ketika aku masih kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, yang hendaknya seorang anak tidak lupa untuk membaca doa ini setelah habis sholat. Misalnya setiap kali habis sholat baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa seperti ini tentu dikhususkan untuk kedua orang tua yang muslim. Kalau kedua orang tuanya sudah wafat, tapi kedua orang tuanya itu adalah non-muslim, bukan orang Islam, orang yang kafir, maka nggak boleh didoakan dengan doa ampunan dan rahmat. Karena orang kafir itu la yurham fil akhirah, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tetapi jika kedua orang tua itu adalah orang yang muslim, maka kita diperintahkan untuk mendoakannya. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa wajib hukumnya mendoakan kedua orang tua dengan doa ini sekali seumur hidup. Minimal 1 kali seorang anak itu harus pernah mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Berdoa seperti itu sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya sekali seumur hidup. Jika lebih dari itu, apalagi dibaca setiap hari, setiap habis sholat 5 waktu, kemudian mendoakan kedua orang tuanya dengan doa yang telah diajarkan dalam Al-Quran, maka ini adalah bagian dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kemudian seorang anak sama sekali tidak mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah bagian dari perintah. Ini bukan sembarang doa, tetapi doa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Bahkan redaksi doanya pun sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Sehingga tidak sepatutnya kemudian seseorang itu mengabaikan doa untuk kedua orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya itu kemudian sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka lebih seorang anak dia harus mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya.
dan bahkan melakukan amal-amal soleh yang kemudian dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua. Bersedekah, hadiah pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Membaca Al-Quran, dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Misalnya kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kita hadir dalam majelis ilmu, pahalanya sangat besar seperti yang kita telah ketahui, lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian setelahnya kita berdoa, ya Allah, ausil thawaba ma amiltu ila ruhi abi ila ruhi ummi misalnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala amal yang sudah aku lakukan berupa hadir dalam majelis ilmu kepada ayahku, kepada ibuku yang sudah meninggal dunia. Maka itu akan bermanfaat kepada kedua orang tua yang sudah wafat itu. Jadi setiap kita berbuat kebaikan, selain untuk kita, juga kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Ini juga bagian dari birrul walidain. Nah, sehingga nanti di alam barzakh, di kuburan, itu orang tua itu akan takjub dengan pahala yang begitu banyak. Begitu banyak. Saya dulu nggak sebanyak ini melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi sekarang kok banyak sekali pahala yang saya dapatkan ketika dia berada di dalam kubur kedua orang tua itu. Sehingga takjub dengan datangnya pahala yang terus-menerus mengalir kepada dirinya, padahal dia sudah meninggal dunia, dan tidak sebanyak itu pahala yang dia kumpulkan ketika hidup di dunia. Maka malaikat kemudian akan berkata kepada kedua orang tua ini yang terus mendapatkan pahala, kiriman pahala dari anaknya, malaikat mengatakan, hadza min istighfari walidikuma lakuma ba'dakuma. Ini berasal dari istighfar anak kamu untuk kamu setelah meninggalnya kalian berdua. Malaikat akan memberitahukan seperti itu, sehingga kedua orang tua itu merasa senang dengan keadaan yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu pahala yang mengalir meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia adalah doa anak soleh. Anak soleh yang mau mendoakannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'u lah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini sesuai dengan apa yang kita jelaskan ini. Ketika kedua orang tuanya dia sudah meninggal dunia, tetapi terus anaknya dia sedekah, dikasihkan pahalanya untuk orang tua. Dia membaca Al-Quran, dikasihkan pahalanya untuk kedua orang tua. Dia melakukan sholat, dihadiahkan pahalanya juga untuk kedua orang tua. Sehingga orang tua sudah nggak sholat, sudah wafat, sudah berada di alam kubur, tetapi pahalanya terus deras mengalir untuknya, yang menjadikan kedua orang tua itu bahagia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan di alam kubur dan di akhirat nanti. Maka ini pentingnya seseorang memiliki anak yang soleh, yang mau mendoakan keduanya ketika baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebagai orang tua harus berusaha untuk memiliki anak yang soleh. Dan anak yang soleh ini adalah hanya bisa didapatkan dengan apa? Dengan belajar ilmu agama. Kalau tidak diajari dengan ilmu-ilmu agama, ya kita tidak akan bisa mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan sekedar anak yang
dalam pergaulan misalnya sekedar sopan saja kepada kedua orang tuanya, bukan sekedar dia yang kalau berkata itu dengan perkataan yang halus saja. Itu juga bagian dari birrul walidain seperti yang sudah kita ceritakan di awal. Tetapi lebih dari itu, anak itu juga menjadi pribadi yang taat dalam beragama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan agar kita itu memiliki anak-anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua, yang mau melakukan birrul walidain kepada kita, maka hendaknya kita melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Karena ada sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barru aba'akum yaburrukum abna'ukum." Barru aba'akum, kamu berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada ayah-ayah kalian, artinya maksudnya ya kedua orang tua kalian. Yaburrukum abna'ukum, maka anak-anak kalian nanti akan berbuat baik kepada kalian, berbakti kepada kalian. Jadi jika kita ingin rumusnya, apabila kita ingin anak-anak kita nantinya berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, ketika kita meninggal mereka mau mendoakan kita, maka kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita. Tetapi hadis ini tidak mutlak. Hadis ini tidak mutlak. Tidak setiap orang yang misalnya berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti anaknya pasti berbakti kepada dia. Tidak mutlak seperti itu. Tetapi ghalibuha, pada umumnya, aghlabuha, umumnya seperti itu, bahwa jika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anaknya juga akan berbakti kepadanya. Umumnya seperti itu. Tetapi ada juga orang-orang yang dia sudah melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya, tetapi anaknya ternyata tidak mau berbakti kepada dirinya. Itu ada 1, 2, 3 pengecualian yang seperti itu juga ada. Orang tuanya sudah baik, mendidiknya juga baik, dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan agama dalam mendidik anaknya. Dia sendiri juga orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi ternyata anak dia tidak seperti yang diharapkan. Karena memang segala sesuatu itu semuanya sesuai dengan apa yang telah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung bisa kita cap, ini anaknya kok nuwakal sama orang tuanya, paling dulu bapaknya juga gitu. Tidak bisa langsung kita cap kayak gitu. Meskipun umumnya begitu, tetapi tidak selalu seperti itu. Karena ada anak Nabi itu yang bukan hanya durhaka kepada kedua orang tuanya, tetapi malah kafir. Seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam, namanya Kanaan. Orang tuanya ada kesalahan dalam hal mendidiknya? Enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan salah satu dari putranya ini menjadi orang yang durhaka. Bukan hanya durhaka kepada kedua orang tuanya, tetapi juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hanya sebuah ikhtiar yang bisa, sebuah usaha yang dilakukan oleh kita agar anak-anak kita nanti bisa berbakti kepada kita. Kemudian kita ketika sudah meninggal didoakannya, maka kita juga harus melakukan hal yang sama untuk kedua orang tua kita. Itu adalah sebuah usaha. Dengan sebab itu kita berharap anak-anak kita nanti juga berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, salah satu bentuk
Salah satu bentuk birrul walidain adalah yaitu berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita setelah wafatnya orang tua kita. Jadi setelah orang tua kita wafat, kemudian siapa di masa hidupnya yang menjadi teman dekatnya, yang disukai oleh orang tua kita, oleh bapak atau ibu kita, maka itu kita ziarahi, kita datangi mereka secara secara berkala, dan kita berbuat baik kepada mereka. Ini juga merupakan bagian dari birrul walidain kepada orang kepada orang tua. Ini ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Inna min abarril birri an yaburra rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Artinya setelah kematiannya. Di antara perkara yang paling baik dalam melakukan birrul walidain yaitu apabila seorang laki-laki itu berbuat baik kepada keluarga yang dicintai oleh orang tuanya, oleh ayahnya setelah wafatnya, setelah kematiannya. Jadi tidak memutus hubungan kedua orang tuanya dengan orang-orang yang disukai oleh kedua orang tuanya. Siapa orang-orang yang dulu selalu dikunjungi oleh kedua orang tuanya disambung oleh anaknya. Ini adalah juga bagian dari birrul walidain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya, wali hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Artinya ya sesuai dengan waktunya. Tidak disyaratkan harus di awal. Yang penting berada pada waktunya. Tetapi jika seseorang melakukan salat di awal waktu, maka itu afdal, itu lebih utama. Bukan salat yang dikerjakan qadhaan. Salat zuhur di waktu asar, salat asar di waktu maghrib, salat maghrib di waktu isya, salat isya di waktu subuh, salat subuh setelah matahari terbit. Itu namanya bukan as-sholatu li waqtiha. Salat amal yang paling dicintai oleh Allah adalah apabila seseorang mengerjakan salat pada waktunya. Ini harus diperhatikan. Karena ada sebagian kebiasaan masyarakat tertentu itu kalau bangun setelah matahari terbit, sehingga sholat subuhnya itu ajab qadhaan lillahi ta'ala. Ini adalah sesuatu yang buruk, tradisi yang buruk yang tidak boleh kemudian dilanjutkan. Summa ayyun, kemudian apa? Setelah sholat 5 waktu, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini nomor 2. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang nomor 2. Makanya tadi kita katakan enggak ada seorang wali yang kemudian mengabaikan birrul walidain. Karena ini amal yang dicintai oleh Allah yang nomor 2 setelah sholat pada waktunya. Kemudian qultu tsumma ayyun, kemudian apa? Al-jihadu fisabilillah, yang nomor 3. Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna walau istazadtu lazadani. Saya sudah bertanya seperti itu, seandainya saya bertanya lagi tsumma ayyun, maka Nabi akan menjawabnya lagi. Tsumma ayyun, akan menjawabnya lagi, urutan amalan-amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini birrul walidain adalah bagian dari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis-hadis yang lain ya yang menunjukkan tentang pentingnya kita birrul walidain dan bahayanya seseorang melakukan uququl walidain. Di antara bahaya uququl walidain bahwa dosa uququl walidain ini akan yu'ajjal fid dunya, akan dimajukan di dunia ini sebelum azab nanti yang di akhirat. Ini doa dosa uququl walidain. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Setiap dosa itu Allah mengakhirkan azabnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sampai nanti pada hari kiamat. Artinya azabnya nanti akan ditimpakan kepadanya nanti pada hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua, fa innahu yu'ajjalu, maka siksa durhaka kepada orang tua itu akan disegerakan bagi orang yang melakukannya. Artinya sebelum datang hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tua itu akan mendapatkan siksa balasan atas perbuatan buruknya tersebut. Orang yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Dia akan sengsara, entah dalam hal, pokoknya ada saja musibah yang merupakan azab untuknya atas dosa durhaka kepada kedua orang tua. Entah dia selalu ekonominya selalu gagal, selalu buruk, entah itu dia selalu sakit dan seterusnya. Itu semuanya perlu dikoreksi. Bisa saja itu adalah akibat dari kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Maka obatnya adalah dengan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi itu terjadi. Bahkan pernah ini diceritakan, ada seseorang suatu ketika, seorang laki-laki yang memukul ibunya dengan kakinya, ditendang ibunya. Seketika itu kakinya itu kemudian melepuh, membesar, yang disebut dengan menjadi kaki gajah sampai membusuk kakinya, kemudian memunculkan bau yang tidak sedap. Itu pernah terjadi yang seperti itu. Langsung kontan di tempat itu azabnya itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu seseorang harus berhati-hati dalam masalah ini. Azab akhirat tentu akan lebih berat dibandingkan dengan azab di dunia. Kemudian doa orang tua ini juga mustajab yang harus diperhatikan. Apabila kita mau berbakti kepada kedua orang tua, maka orang tua akan mendoakan kebaikan untuk kita, dan doa mereka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan tentang dikabulkannya doa tersebut. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dan yang ketiga wa da'watul walidi ala waladihi, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Karena itu anak selalu meminta doa kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua ini doanya mustajab. Apabila orang tua berdoa untuk anaknya, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa di sini tentu yang dimaksud adalah doa dalam doa yang bil haq,
doa yang buruk yang bighairil haq itu tidak akan membahayakan seorang anak. Misalnya seorang anak disuruh untuk untuk melakukan kemaksiatan, kemudian orang tuanya semoga kamu ketabrak mobil misalnya karena nggak mau mencuri, maka ini nggak usah takut. Nggak usah takut. Ini tidak akan membahayakan doa yang seperti itu. Tapi kalau anak misalnya disuruh nyuci piring atau disuruh suruh melakukan perbuatan yang mubah, yang boleh hukumnya dalam agama, kemudian nggak mau, malah bilang misalnya, kemudian muncul doa dari orang tua, maka yang buruk ini akan membahayakan anak tersebut. Demikian juga doa yang baik itu akan bermanfaat bagi si anak apabila itu dibacakan oleh kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, panjang apabila kita berbicara tentang masalah ini, tetapi waktu sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.